Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap Anda semua dalam kondisi sehat tanpa kekurangan satu apapun. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Lalu bagian-bagian apa yang akan kita pelajari di pecahan ini? Ya. Dan ini sebenarnya pecahan itu mengulang pelajaran yang pernah kamu dapatkan di SD. Ya, nanti ada cara-cara yang mungkin yang di SD dengan yang sekarang nanti akan kita pelajari bersama ada perbedaan. Ya, kalian bisa melihat, kalian bisa menggunakan yang mana, mau cara yang pernah kamu dapatkan atau mungkin nanti di sini ada cara yang lain. Silakan kalian bisa gunakan itu. Ya. Nah, mungkin pernah melihat seperti ini? Ya, pasti pernah. Gelas tadi pecah berkeping-keping. Lalu pecahannya lebih kecil dari pecahan yang masih utuh. Menurut kalian, samakah jumlah seluruh pecahan dari gelas yang tadi itu dengan satu gelas yang utuh? Silakan nanti kalian bisa memahami itu. Sama enggak pecahan yang berkeping-keping tadi kalau dikumpulkan lalu dijumlahkan sama enggak dengan satu gelas utuh tadi? Ya. Kalau sama, mengapa dia sama? Kalau tidak, mengapa dia tidak sama? Silakan. Ya, nanti kita akan mempelajari tentang hal seperti ini. Yang bisa sama atau tidak sama. Jawabannya nanti. Ya. Maka kita terus pelajari tentang pecahan dari ini sampai mungkin minggu depan pun juga kita akan belajar lagi tentang pecahan, tapi yang lainnya. Baik. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk yang sekarang ini itu adalah memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Itu standar kompetensinya. Kompetensi dasarnya adalah menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah. Ya. Tujuan pembelajaran mempelajari pecahan yang awal adalah siswa dapat mendefinisikan pecahan, memahami pecahan senilai, menyatakan hubungan antar pecahan, menyederhanakan pecahan, dan mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lain. Oke, kita lihat. Untuk yang namanya mendefinisikan pecahan, kita lihat seperti ini misalnya. Ibu mempunyai sebuah kue, lalu dipotong menjadi 3 bagian. Lalu kue yang dipotong-potong tadi oleh ibu dibagikan kepada 2 anaknya, yaitu Wati dan Ani. Ani mendapat 2 potong dan Wati mendapat 1 potong. Ya, jadi sama seperti tadi gelas pecah, banyak sekali pecahannya. Kalau ini kue dipotong-potong, ini sengaja dipotong. Kalau tadi mungkin gelas jatuh, pecah, ya karena tidak disengaja. Kalau ini disengaja, bisa juga ya disengaja gelas. Baik, sekarang kalau misalnya kejadian seperti ini, menurut kalian, apa yang didapat oleh Wati dan Ani? Berapa bagian yang didapat oleh mereka dari keseluruhan kue yang tadi 1 potong utuh tadi? Ani mendapat 2 potong, Wati mendapat 1 potong.
Ani mendapat berapa bagian dari keseluruhan, dan Wati mendapat berapa bagian dari keseluruhan. Oke, kita lihat berikutnya. Sekarang misalnya seperti ini. Ada persegi panjang seperti ini. Ya, dipotong menjadi 3 bagian. Dipotong menjadi 3 bagian. Lalu saya hitamkan ini nih. Satu bagian saya arsir. Maka yang diarsir ini berapa bagian dari keseluruhan? Ya. Jadi ada 3 bagian yang diarsir, 1 yang dihitamkan, 1. Maka yang dihitamkan itu adalah 1/3. Jadi 1 dari 3 bagian, 1 dari keseluruhannya. Seluruhnya ada 3. Sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua, ini ada persegi panjang dibagi menjadi 6 bagian. Lalu saya hitamkan seperti ini. Yang dihitamkan, kalau dihitung, oh ada 3. Nah, sekarang yang dihitamkan ini, 3 ini, berapa bagian dari keseluruhan? Yang dihitamkan 3, keseluruhannya 6. Maka bisa kita tulis menjadi 3/6. Ya. Nah, jadi sekarang apa sih pecahan? Ya. Jadi 1/3, 3/6 itu adalah dikatakan pecahan. Jadi apa itu pecahan? Oke, kita lanjutkan. Pecahan itu tadi ditulis dalam bentuk A/B. A/B itulah pecahan. Ya. Sekarang A itu disebut apa? Dalam pecahan A disebut 9. Lalu yang B disebut penyebut. A/9, B penyebut. A/B. Oke. Sekarang misalnya 2/7. Maka pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 7. Oke, bisa dipahami untuk pembilang dan penyebut. Sekarang tuliskan 2 pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Pembilang lebih dari penyebut. Tadi pembilang itu apa? Penyebut itu apa? Nah, sekarang kamu diminta untuk menuliskan 2 buah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Banyak, bebas. Kamu mau nyebutin angka berapa aja terserah. Ya, mau menuliskan berapapun silakan. Suka kalian. Kalian sukanya berapa? Sekarang kalau saya misalnya saya isi seperti ini. Mudah-mudahan sama. Yang penting pembilangnya lebih dari penyebut. Nah, misalnya saya nulisnya 5/3 dan 53/28. Pembilangnya lebih dari penyebut. Oke, kita lanjut. Kita bicara tentang pecahan senilai. Nah, misalnya di sini ada sebidang kebun. Kebunnya berbentuk persegi panjang. Dibagi menjadi 2 bagian. Berarti yang biru dan putih. Seperti tadi, yang biru berapa bagian dari keseluruhan kalian? Oh, setengah bagian dari keseluruhan. Oke. Terus kebun itu dipotong-potong lagi, misalnya menjadi seperti ini, dipetak-petak. Oke. Jadi kalau kita hitung ini dibagi menjadi 6, kesininya menjadi 4, ke kanan 6, ke bawah 4. Berarti ini total seluruhnya ada 24 bagian. 1/4 ini
Itu adalah yang dihitamkan, yang di warna biru di sini itu adalah 1 dari seluruhnya 24, maka ditulis 1/24. Maka yang ini juga 2/24, kalau yang ini 8/24. Sekarang kalau seandainya saya lanjutkan. Nah, sekarang ini menjadi 3. Kalau tadi menjadi 24 berarti ini tadi ini 24, ini 8/24, saya tidak merubah tadi ini. Ya. Jadi oh ternyata ini teh dia sama dengan 1/3. Kenapa? Karena ini 1 dari 3 bagian. Kita lihat. Ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa 8/24 itu sama dengan 1/3. Oke. Sekarang gimana caranya? Kalau kita menggambar itu kan nggak mungkin. Ya, untuk ini sama enggak? Oke, cara untuk mengetahui dia sama apa enggak, kita lihat. Ya, kita lihat. Jadi 8/24, 1/3 kita lihat. Kita kalikan 8 kali 3. Sama tidak dengan 24 kali 1. 8 kali 3, 24, 24 kali 1, 24. Sekarang misalnya seperti ini. Mana yang sama? Ya, caranya sama seperti tadi. Kita bandingkan dua-dua. Ya, kita bandingkan dulu dua-dua. Mana yang sama? Ya. Sekarang misalnya, saya bandingkan antara 2/10 dan 6/15. Sama nggak? Caranya gimana tadi? Oke, betul. Kita kalikan dia kali nilai. 2 dikali 15. 30. Lalu kita kalikan lagi. 10 kali 6, 60. Sekarang, sama nggak 30 ini dengan 60? Oh enggak, berarti dia tidak sama. Jadi 2/10 tidak sama dengan 6/15. Lalu selanjutnya nanti kita bandingkan lagi. 2/10 dengan 6/10. Sama enggak? Ya, ternyata kalau diinginkan tidak sama. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Terus saja kita mencari. Dia sama atau tidak? 2/10 dengan 14/35. Sama enggak? Kita kalikan silang. Ya, nah, prosesnya seperti itu. Ya. Sekarang 6/15 dengan 6/10. Sama seperti tadi, kali silang lagi. Sama enggak dia? Ya enggak. Oh, ternyata ini 60, ini 90. Enggak sama. Sekarang yang terakhir 6/15 dengan 14/35. Kita kalikan silang. Oh, sama-sama 210. Berarti karena dia sama-sama 210, maka 6/15 sama dengan 14/35. Ya. Itu cara yang saya ajarkan sekarang. Mungkin di SD caranya beda, tidak seperti itu. Ya. Kita sekarang membandingkannya. Membandingkan dua. Membandingkan dua pecahan. Kamu bisa lihat. Kalau lihat dari gambar, antara gambar pertama dan kedua, mana yang lebih besar? Atau kecilan mana? Antara gambar yang hitamnya 1 ini atau yang hitamnya 2. Kalau nggak dari gambar, oh pasti yang besarnya itu adalah yang hitamnya 2 seperti ini nih. Gambarnya ini lebih besar nih dibandingkan dengan yang ini. Itu kalau kita lihat gambar. Gimana caranya untuk mengetahui dia lebih besar ini? Jadi yang ini tuh gambar ini lebih kecil dari yang ini. Ya, kita lihat.
caranya sama seperti tadi. Ya, sama apa tidak gitu ya yang tadi. Dua pecahan sama atau enggak? Caranya berarti sama, ya, yaitu kita kalikan silang. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3. Lalu kita kalikan lagi, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sekarang kita bandingkan 3 dengan 6. 3 aman dengan 6. 3 sama 6 gedean mana? Yang gedean 6. Maka kita tulisnya 3 kurang dari 6. Oke, bisa dipahami, membandingkan itu cara yang pertama. Nah, sekarang seperti ini misalnya. 2/5 dengan 3/4. 2/5 dengan 3/4. Lebih besar mana? Oke, cara yang pertama tadi. Ya, cara yang pertama kita kalikan silang. Jadi 2/5 dengan 3/4. Kita kalikan silang. Ini 8. Kita kalikan silang. Ini 15. 8 dengan 15 besaran mana? Enggak. 8 dengan 15 ini lebih kecil. Maka ini masuk. Oke, itu cara yang pertama. Cara kedua, kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 5 sama 4. Untuk menyamakan penyebut, berarti kita harus cari KPK. Kalau seandainya kamu tidak tahu cara mencari KPK, ya kalikan aja bawahnya nih. Ya, 5 kali 4, berarti ini 20. Ini 20. Lalu kita kaliin. 8 dikali 2 dikali 4 itu 8. 5 dikali 3, 15. Sekarang kalau udah penyebutnya sama, kita lihat yang atasnya, 8 dengan 15. 8 dengan 15, oh 8 kurang dari 15. Oke, itu. Ya, cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita tambahkan 0. Jadi ini kita tambahkan 0, 20 dengan 30. Yang pembilangnya kita bagi, ya kita tambahkan dengan 0. Ya, cara yang ketiga. 20 dibagi 5, 4. Lalu 30 dibagi 4, 7, sekian. Sekarang yang kita lihat ini. 4 dengan 7. 4, 7. Oh, berarti kurang dari 5. Oke, jadi ada 3 cara ya. Kali silang, samakan penyebut, lalu kita jadikan dia desimal. Sekarang misalnya dengan 4/27 dan 3/25. Silakan gunakan bebas. Mau menggunakan cara yang mana? Kalikan silang, samakan penyebut, atau tambahkan dengan 0. Ya. Bebas. Ya, kalau mungkin agak untuk yang sekarang ini lebih enak dengan menggunakan kita kalikan silang. 4 dikali 25, 100. 27 dikali 3, 81. 81 dengan 100 lebih dari. Maka 4/27 lebih dari. Oke. So. Demikian juga dengan yang 2/3 dengan 14/21. Kita kali silang lagi. 2 kali 21, 42. 3 dikali 14, 42 juga. Maka ini, oh berarti ini sama, masuk ke sini. Oke, bisa dipahami itu?
Tuh, ya, jadi kalau membandingkan dua buah pecahan, ada 3 cara. Coba, itu untuk sementara ini cara yang mungkin lebih mudah, itu adalah cara yang kita kalikan silang. Ya. Oke, sekarang gimana dengan model seperti ini? Ya, ada kue dibagi menjadi 1/6 bagian, 2/5 bagian, 1/4 bagian, 3/7 bagian, dan 1/2 bagian. Kalian diminta disuruh mengurutkan mulai dari yang terbesar. Mulai dari yang terbesar. Mana yang terbesar? Ini jadi ada 5 pecahan nih. Ada 5 pecahan diurutkan mulai dari yang terbesar. Apa mungkin kita mengalihkan silang? Ya, sekarang misalnya kayak ini ada salah nih, bukan 5/5 nih. Kita lihat soalnya yang tadi. Yang tadi soalnya berapa nih? Oh, 2/5 ya, 2/5. Oke, kita lihat 2/5 ya, bukan 5/5, berarti 2/5. Ya. Jadi ini 2/5. Nah, sekarang gimana nih? Apa mungkin kita kali silang 1/1? Enggak. Kayaknya nggak mungkin kita. Mana caranya? Ya, ini 2 ya. Oke, sekarang caranya mana? Mau kita cari samakan penyebut. Ini penyebutnya berapa nih biar sama nih semua? Jadi kita harus mencari KPK 6, 5, 4, 7, dan 2. Jadi masalah. Susah ya. Nyari penyebutnya, gimana cara menyamakan penyebut. Mencari KPK-nya aja udah bingung. Udah nyari KPK-nya. Oke. Kita pakai cara yang ketiga. Yaitu kita tambahkan 0 masing-masing di pembilangnya nih. Ya, semua pembilangnya kita tambahkan 0. Ya. Kita jadikan dia nanti menjadi 1 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Ya. Jadi misalnya 1/6 kita tulisnya jadi 10/6. Terus 2/5 kita tulisnya 20/5. Lalu 1/4 10/4. Lalu 3/7 kita tulisnya 30/7. Lalu 1/2 kita tulisnya 10/2. Oke, 10 dibagi 6. 1, komanya berapa nanti? 20 dibagi 5. 4. 10 dibagi 4. 2, sekian. 30 dibagi 7. 4, sekian. 10 dibagi 2. 5. Nah, sekarang setelah kita selesai ini semua, ini ada yang sama nih, sama-sama 4 nih. Ini 4, ini 4. Nah, hanya ini 4, ini 4, ini komanya koma 0. Ini juga komanya bukan 0, berarti ini 20 dibagi 7, 20 dibagi 7 ya kurang lebih 2, sekian. Karena kalau dilihat, kita udah kelihatan nih. 1, 4, 2, 4, lalu 5, Nah, sekarang kalau begitu kita bisa melihat urutan yang pertama mana? Yang pertama itu adalah yang paling kecil, itu adalah 1, lalu 2, lalu 4,0, lalu 4,2 dan 5. Nah, sekarang disuruh mengurutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar itu berarti 5, 4,2, lalu 4,
lalu 2, lalu 1. 5 itu dapatnya dari mana? Dari 1/2. Maka kalau kita urutkan, maka ini menjadi 1/2. Lalu 4,2. 4,2 dapat dari 3/7. Lalu setelah itu 4 dapat dari 2/5. Lalu 2 dari 10/4. 10/4 berarti ini 1/4 dan terakhir 1/6. Oke, mungkin itu anak-anak ya. Itu yang untuk membandingkan dua pecahan dan mengurutkan pecahan. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan, (18/45). 18/45. Gimana cara menyederhanakan 18/45? Ya, kita cari FPB, penyebut. Penyebutnya tadi 18, pembilangnya 18, menyebutnya 45. Kita cari FPB dari 18 dan 45, yaitu 9. Maka 18 dibagi 9, 2, 45 dibagi 9, 5. Maka 18/45 bisa dijadikan bentuk sederhana 2/5. Nah, sekarang gimana cara lain selain kita mencari dengan FPB? Ada nggak? Ya. Oke, kemarin kita udah menuliskan tentang yang faktor prima dari 18, faktor prima dari 45. 18, ya. Jadi kita gunakan cara lain. Misalnya gini. 18/45. 18 itu bisa ditulis 2 dikali 3 dikali 3. Lalu 45 dapat dari 3 dikali 3 dikali 5. Sekarang yang atas dan bawah yang sama kita coret, kita buang dia. Ini 3 dengan 3 buang. 3 dengan 3 kita buang. Nah, maka yang tersisa yang tidak kita buang itu adalah 2/5. Ya, jadi cara lain. Ya, bagi kalian yang bisa cepat mencari FPB untuk menyederhanakan pecahan, cari FPB-nya. Kalau tidak bisa, ya kita gunakan seperti ini. Ya, kita gunakan. Jadi kayak misalnya 18 kita cari poin faktornya 2, 9, 3. Maka kita tulisnya 2 kali 3 kali 3. Itu seperti itu. Oke, itu menyederhanakan pecahan. Ya. Bentuk lain dari pecahan. 35 dibagi 4. Untuk pecahan dijadikan pecahan campuran. Untuk menjadikan pecahan campuran, maka kita bagi aja dia. 35/4 jadikan campuran. Maka jadi pertama 35 dibagi 4, 8. 8 dikali 4, 32. Maka 32-nya kita taruh di situ, kita kurangi. 35 dikurang 32 sama dengan 3. Maka 35 dibagi 4 itu hasilnya adalah 8 dan sisanya 3. Maka 35/4 bisa ditulis menjadi 8. 8 dari mana tadi? Sisanya. Ya, 8 dari mana? Hasil pembagiannya 3. Hasil baginya itu adalah 3. Ini 8.
lalu sisanya adalah 3 ini. Oke, jadi 35/4 dijadikan campuran menjadi 83/4. Sekarang kita balik. Dari pecahan campuran diminta untuk menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Oke. Yang bilangan bulatnya yaitu 2, kita kalikan dia dengan penyebut. Jadi 2 dikali 9 ditambah dengan pembilangnya. 2 dikali 9 ditambah pembilang. Oke. Dibagi 9. Ya. Maka 2 dikali 9 18 ditambah 5/9. Pernya tetap ya, per 9. 18 ditambah 5 itu 23/9. Maka inilah pecahan biasa dari 25/9. Ya. Oke, itu. Jadi kita merubah pecahan biasa menjadi campuran. Sekarang dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang ke bentuk desimal. 3/4. Gimana cara untuk merubah bentuk desimal? Ya. Yang namanya desimal berarti kita tinggal bagi aja. 3 dibagi 4. 3/4. Ya, bisa 3/4. Atau kalau enggak, bisa cara juga yang lain. Kita coba lihat. Ya. Kita jadikan yang pertama, kita jadikan itu pernya, itu adalah kelipatan 10. Ya, pernya kita jadikan kelipatan 10. Jadi 4, kelipatan 10 terdekat dari 4, ya, itu adalah 100. Ya, jadi maksudnya kelipatan 10 bukannya 10, 20 begitu ya. Jadi maksudnya 10, 100, 1000, lalu nanti ada 10.000 dan seterusnya. Ya. Jadi 3/4, 4-nya supaya menjadi ke puluhan, ratusan dan seterusnya yang terdekat itu adalah 100. 4 supaya menjadi 100 kali 25. Maka karena 4 dikali 25, maka 3-nya pun juga kita kalikan dengan 25. Maka jadilah 75/100. Maka ditulis menjadi 0,75. Atau dengan cara lain, kita bagi biasa. Ya, sampai yang ininya ada 2 angka di belakang koma. Oke. Kalau misalnya udah turun semuanya juga belum habis, ya tambahin lagi 0 di belakangnya. Kalau ini pas kebetulan 3 dibagi 4, kita cukup menambahkan 2 0 di belakangnya, dia sudah selesai. Karena sisanya 0. Ya. Oke, itu cara merubah pecahan biasa menjadi desimal. Sekarang dibalik. Dari desimal ke pecahan. 0,16 disuruh menjadi pecahan. Ya. Sekarang kita untuk melihatnya, kita lihat di belakang komanya ada berapa? Ada 2. Karena 2, maka dia per 100. Kalau 3 per 1000. Kalau 1 per 10. Jadi lihat di belakang komanya. Jadi belakang koma itu menyatakan banyaknya 0 untuk di penyebut atau di bawah. Ya. Karena 16 itu ada 2 angka di belakang koma, maka dia nanti per 100. Oke. 2 angka di belakang koma 100, maka jadi 16/100. Ya. Jadi 0,16, 0,16 itu adalah 16/100. Ya. Oke, salah tadi saya menyebutkan ini ya. Jangan kita mengatakan 0,16 tapi 0,16. Ya. Jadi 0,16 bentuk pecahannya adalah 16/100. Lalu bisa disederhanakan ini ternyata nih.
si 0,16 ini dijadikan pecahan biasa menjadi 16/100. Maka kalau disederhanakan menjadi kita cari KPK FPB dari 16 dan 100. FPB-nya adalah 4. Maka disederhanakan menjadi 4/25. Jadi 16/100 disederhanakan menjadi 4/25. Maka 0,16 ya 0,16 itu sama dengan 16/100 atau 4/25. Baik, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pecahan lagi nih, tapi operasinya. Kalau tadi kita membahas tentang pecahan itu apa, pecahan yang senilai, lalu membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan, lalu mengubah pecahan. Ya. Baik, kita bertemu kembali minggu depan. Selamat siang, selamat belajar, tetap semangat. Salam untuk orang tua Anda sekalian. Terima kasih.